Selamat datang di podcast Segara edisi Kemerdekaan. Episode kali ini agak berbeda karena kita akan podcast langsung di Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun di atas laut. Inilah Kampung Nelayan Merah Putih Desa Sakanak Raya, Kota Batam, Kepulauan Riau. Selama puluhan tahun, nelayan Indonesia menjadi garda terdepan dalam menyediakan protein pangan biru bagi bangsa. Namun, di balik hasil laut yang kita nikmati, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi nelayan dan masyarakat pesisir, mulai dari fasilitas hingga akses pemasaran. Di usia Indonesia yang ke-81, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadirkan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai langkah untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi para nelayan. Dari KNP Sakanak Raya Batam Kepulauan Riau, salah satu dari 65 lokasi tahap pertama yang telah selesai dibangun dan mulai dimanfaatkan masyarakat, kita akan membahas apa arti kemerdekaan bagi para pahlawan di laut nelayan Indonesia. Inilah Podcast Segara, spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. KNP Sakanak Raya ini merupakan satu dari 65 kampung nelayan merah putih tahap pertama yang sudah selesai dibangun. Nah, banyak fasilitas yang sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir, mulai dari cold storage, pabrik es, halte pendaratan ikan, sampai sentra kuliner. Nah, nggak mungkin nih saya keliling kampung nelayan merah putih Sakanak Raya sendirian, karena bersama saya sudah ada Mbak Ayu Rahmawati. Halo. Dan juga Pak Hasan. Nah, Mbak Ayu ini adalah juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan Pak Hasan adalah perwakilan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang membawahi Kampung Nelayan Merah Putih ini. Nah, kayaknya nggak seru nih kalau kita cuman ngobrol di bawah atap ini, mending kita keliling aja yuk. Yuk. Cocok banget. Ini kita gaskan. Outfitnya biru-biru sama banget sama cool tone-nya. Kita menyatu dengan laut. Menyatu dengan laut. Luar biasa, saya merah dan biru. Nah, Pak Hasan, sebenarnya apa sih yang mendasari kampung nelayan? Apa sih tantangan ataupun biasanya kendala yang dihadapi oleh nelayan sampai pada akhirnya yaudah kita bangun aja Kampung Nelayan Merah Putih? Jadi masalah nelayan itu tidak hanya masalah menangkap. Jadi nelayan itu masalahnya kita harus membuat ekosistem ekonomi hulu hilir. Jadi Indonesia dengan potensi yang cukup besar, tidak otomatis nelayannya sejahtera. Maka dari itu KKP melalui DJPT membangun Kampung Nelayan Merah Putih yang tidak hanya membangun infrastrukturnya, tapi membangun ekosistem bisnis dari hulu mulai menangkap sampai dengan hilir dengan pemasaran dan akses pasarnya. Jadi memang mau dibangun di Kampung Nelayan itu adalah ekosistemnya Pak ya, supaya berkelanjutan. Nah, kalau Mbak Ayu, ini kan program di Kampung Nelayan Merah Putih ini, boleh kita sambil Boleh keliling? dong. Nah, program Kampung Nelayan Merah Putih ini kan masif, akan dibangun hingga 2029. Sebenarnya apa sih Mbak tujuannya? Kenapa harus semua pesisir Indonesia dibangun Kampung Nelayan Merah Putih? Simpel Mbak, karena Indonesia itu sangat luas. Dari Aceh sampai Papua, ini saya sendiri aja belum pernah berkeliling ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Dan bisa dilihat juga dengan luasnya Indonesia, masalahnya juga kompleks. Dan pesisirnya ini harus dijaga karena setiap pesisir, setiap daerah itu punya masalahnya masing-masing. Contohnya seperti di Sakanak Raya ini berbatasan langsung dengan Singapura. Betul. Nah, dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah sebagai simbol utama dari kedaulatan masyarakat pesisir. Dan kita juga bisa lihat ya, di sini masalahnya juga masih cukup banyak. Terus kemudian ini juga menjadi PR kita bersama, yang pasti dengan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih target di tahun 2029, masalah-masalah itu bisa coba kita satu-satu pelan-pelan dari pembangunan di awal tahun 2025 terlebih dahulu. Sudah ada 100 ya waktu itu ya Pak Hasan ya. Iya, jadi targetnya memang masif karena masalah juga besar. Indonesia juga adalah negara yang sangat luas. Betul sekali. Jadi biar semua nelayan kita bisa merasakan, Betul. bisa merdeka bersama. Ya. Apalagi uniknya di KNP Sakanak Raya ini, kita ngelihat seperti di atas laut ya. Iya. Betul. Ini unik banget. Biasanya kita ada di daratan pesisir, sekarang kita di atas laut. Jadi menjangkau semuanya. Nah, Unik kalau dan ini indah ya Mbak ya? unik dan indah. Sekarang kita pas banget nih di depan pabrik es portable. Kita lihat ada aktivitas apa ya di sini. Kita lihat
Wah, Permisi. halo. Wah, ini dengan Bapak siapa? Zulfan, Bu. Bapak Zulfan. Halo, Bapak Pak. Zulfan ini Saya Ayu. Halo, Pak. nelayan Sakanak Raya ya, Pak ya? Iya, Bu. Oh, ini Bapak di pabrik es ini mau apa? Wah, ada esnya ini. Iya. Ini mau ngapain nih Bapak ini? Mau beli es, Bu. Beli es? Iya. Untuk melaut ya, Pak ya? Ya, untuk kita Izin bawa saya, ke pulau. sorry, izin saya ambil esnya. Wah, ini es luri ya. Es luri ini Halus ya teksturnya. halus sekali ya. seperti bur. Mungkin Pak Hasan Boleh, dan Mbak boleh. Ayu. Nah, ini mungkin Oh, sedikit iya. penjelasan juga bahwa kalau es leri ini terbuatnya dari air laut. Air laut ya. Dan kenapa ini dibuat juga salah satu kelebihannya adalah dia ini bisa melapisi ikan sehingga nantinya lebih awet dan karena bentuknya halus dia tidak melukai bagian luarnya. Jadi tetap bagus gitu loh bentuknya pas dipasarkan. Nah, itu tadi testimoni dari Mbak Ayu. Dari bapaknya bener nggak nih? Ini aku bikin kualitas ikan bagus. Tahan Pak. Kayak seru nih kalau kita ajak. Betul. Kita tarik Pak Zulfan untuk ikut kita podcast. Oke. Ayo Pak. Let's go, Pak. Nah, selamat Let's go. tarik. Wah, ini kapal Bapak yang akan dia buat melaut ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, nanti kita akan cerita-cerita lebih panjang soal cerita Pak Zulfan melaut dan juga pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Sakanak Raya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Podcast Segara. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Halo Sobat Bari, kembali lagi di Podcast Segara. Nah sekarang sudah bersama kita ada Bapak Zulfan, nelayan Sakanak Raya. Kita mau tanya-tanya nih, Bapak boleh diceritain nggak sih tangkapannya apa? Dan alat tangkapnya biasanya pakai apa sih Pak? Itu kalau pakai alat pancing, mata kail, umpan gurita. Kalau nyelam bubu, kita pakai kawat bubu, Bu. Biasanya ikan yang ditangkap ini apa aja? Ikan kerapu, ikan kakap merah, ikan gelam, timun, delah, dan lain sebagainya. Oke, ini Bapak ini modelnya one day fishing atau gimana? Jadi sehari melaut langsung pulang gitu atau gimana? Boleh ceritain nggak sih Pak hari-harinya biasanya berangkat melaut jam berapa, nanti pulang jam berapa, sama tangkapan ini sekali melaut biasanya dapat berapa kilo? Kalau melaut kita dari jam 5.30 udah berangkat, kadang pulang jam 6 sore. Itu pendapatan kadang-kadang kalau ikan-ikan karang mencapai 20 kilo lah rata-rata per hari. Per hari ya Pak Iya. ya? Nah ini biasanya dijual ke mana sih Pak? Kalau ikan-ikan yang kecil kita jualnya di pasar ikan Belakang Padang. Terus ikan-ikan yang besar kita ekspor ke Singapura, Bu. Oke, bahkan nelayan lokal di Sakanak Raya ini udah berhasil ekspor juga ke Singapura ya Iya, Pak ya? Tadi berangkat jam 4:30 pagi. Bapak rumahnya di mana sih Pak? Apakah di pulau yang sama dengan pulau Sakanak Raya ini atau di mana? Kalau saya tinggalnya di Jemberang, Bu. Di Pulau Nyebrang. Lengkang. Oh, memang banyak pulau-pulau kecil ya di belakang Iya, kita Bu. ini Ya, ya. di sebalik Pulau Fantasy Island itu pulau kita. Oke, biasanya berapa menit Pak untuk ke KNNP ini? Lebih kurang 5 menit, Bu, kalau pakai speedboat. 5 menit, dekat sekali. Nah sekarang kan Sakanak Raya ini punya kampung nelayan Merah Putih. Sudah selesai dibangun. Nah gimana nih pendapat Bapak soal KNNP di sini? Memang sebelumnya, sebelum ada KNNP ini, apa sih yang biasanya Bapak kendala yang dirasakan? Kemudian sekarang hadirnya KNNP di sini, apa yang paling bermanfaat alat-alat fasilitas yang ada di sini? Yang paling bermanfaat sebelum ada KNNP ini di Sakanak Raya, kendala kami di es, Bu. Jadi kalau kami itu butuh es, belinya di ke Belakang Padang atau nyebrang ke Batam, Bu. Es batu aja itu harus Iya. beli di Batam atau di Belakang Padang. Belakang Padang. Itu butuh berapa lama Pak? Waktu menempuh kalau ke Batam 30 menit. 30 Ya, menit. kalau ke Belakang Padang pasar itu lebih kurang 15 menit. Itu berangkatnya harus lebih pagi lagi ya untuk Iya, dapat Bu. es. Nah sekarang udah ada KNNP. Apa nih Pak? Waduh, sangat-sangat membantu, Bu. Sangat-sangat meringan beban kami nelayan lah. Paling tidak memudahkan kami lah untuk mendapat es. Cuma kendalanya sekarang ini mesinnya itu, Bu, sering ngeblok. Oke, nah kalau es sendiri Pak, kalau biasanya kan belinya es balok. Iya. Nah kalau di KNNP Sakanak Raya ini kan esnya spesial nih Pak. Ya, Es luri. Udah pernah pakai es lurinya belum Pak? udah, Bu. Nah kualitas ikannya gimana? Beda nggak dari pakai es balok biasanya? Beda jauh, Bu. Karena awet.
Pertama awet, kalau es itu kan kita paling 1 hari udah cair dia. Kalau es luri ini bisa tahan sampai 2-3 hari. Ikannya pun lebih bagus. Jadi Ikannya nilai lebih jual bagus. bisa lebih tinggi. Biasanya sekali melaut butuh berapa es luri sih Pak? Per hari 1 box. 1 coolbox ya. Nah kalau tadi itu kan sudah terbantu dengan adanya es luri. Nah ada fasilitas apa lagi di KNNP yang membantu Bapak melaut sehari-harinya? Pertama coolbox. Karena dengan coolbox yang ada di KNNP ini itu kualitasnya sangat bagus. Esnya jadi awet, terus perbekalan untuk kita melaut. Berbekal untuk melaut dan coolbox. Memang sehari-hari dulu sebelum adanya diberikan coolbox dari KNNP, nyimpan ikannya di mana Pak biasanya? Kadang pakai ember atau pakai styrofoam. Styrofoam. Ya. Itu dari kualitas ikannya sendiri seperti apa Pak kalau hanya disimpan di styrofoam ya? Ya, tadi? styrofoam. Kurang bagus Bu, esnya pun cepat habis. Kalau pakai coolbox ini kan esnya lebih bagus. Oke, nah kalau ini kan sekarang Pak Hasan, saya mau ke Pak Hasan nih. Sekarang Sakanak Raya sudah punya KNNP. Nah, selain Sakanak Raya, akan ada KNNP berapa sih Pak di Indonesia ini? Ya, terima kasih. Kita tadi dengarkan dari Pak Zulfan, ternyata memang tidak hanya angka yang kita kejar dari pemerintah ini. Jadi satu di Sakanak Raya aja sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Di tahun 2025 kita sudah bangun 100 kampung nelayan merah putih dan di 2026 ini kita akan bangun 1.269 dan di target 2029 akan berjumlah 5.000 kampung nelayan merah putih. Jadi harapan kita tidak hanya angka-angka yang kita bangun, kita investasi besar terhadap kesejahteraan nelayan ke depan, itu yang menjadi target utama pemerintah saat ini. Oke, kalau kita lihat dari fasilitas-fasilitas yang ada di sini itu kurang lebih dari satu KNNP ke KNNP lainnya itu kurang lebih sama ya Pak ya, mirip-mirip gitu. Nah sebenarnya apa sih Pak yang mau dituju dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini? Jadi kalau kita bicara tentang fasilitas, kita bicara tentang alur ikan berproses. Jadi dari mulai ikan ditangkap di laut, masyarakat butuh apa, kesamaan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing. Dari mulai ikan didaratkan, kita membutuhkan ini seperti ini pendaratan ikan, kemudian kita butuhkan adalah proses pendinginan seperti es tadi Bapak cerita, es luri, kemudian butuh cool box, fasilitas untuk rantai dingin, sampai dengan pemasaran dan peningkatan daya saing, peningkatan harga ikan. Dari situlah, dari ekosistem ekonomi masyarakat itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi harapannya negara hadir di mana masyarakat membutuhkan ekosistem hulu sampai hilir yang saat ini belum tercapai oleh nelayan itu sendiri. Oke, KNNP sekarang sudah lengkap fasilitasnya. Nah Mbak Ayu, emang KNNP ini cuma dilengkapi dengan fasilitas aja? Itu bagus banget Mbak Gita pertanyaannya, dan ini juga menurut saya concern yang sangat wajar ya, orang-orang bertanya, oke ini ada KNNP bangunannya udah kelihatan, berhentikah sampai di situ, kan kayak gitu ya. Jawabannya adalah dengan tegas saya bilang enggak. Karena targetnya bukan hanya pembangunan seperti tadi telah dijelaskan oleh Mas Hasan, akan ada target hingga 2029 5.000, tapi target utamanya adalah ekosistem kelautan, ekonomi menjadi semakin tinggi. Targetnya adalah supaya nelayan-nelayan di seluruh Indonesia, masyarakat pesisir ini bisa merasakan kesejahteraan yang lebih. Sebagai contoh Mbak Gita, ini kan sudah ada pilot project KNNP di Biak. Di situ sudah ada data yang menunjukkan bahwa dengan operasional yang 100%, maka kenaikan pendapatan dari nelayan bisa naik hingga 80%. Ini kan sangat luar biasa sebenarnya, dan itu memang yang dituju, kesejahteraan ujung-ujungnya. Dan Mbak Gita harus dipikirkan juga bahwa sebenarnya mungkin target 5.000 terdengar sangat banyak. Tantangannya juga luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, sangat banyak sekali tantangannya. Tapi untuk menjaga operasional, menjaga keberlangsungan jangka panjang, itu lebih sulit lagi. Karena kita nggak main jangka pendek, kita main jangka panjang. Kita bisa bicara 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Bukan hanya Bapak nanti harapannya yang menikmati KNNP ini, tapi anak cucu kita ya Pak. Supaya nantinya
nelayan ini menjadi salah satu profesi yang dilirik oleh anak muda. Dan itulah mengapa dari KKP sendiri sesuai juga dengan arahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Sakti Wahyu Trenggono, KNMP didirikan bukan hanya untuk 1-2 tahun, bukan hanya fisiknya saja, tapi untuk keberlangsungan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Inilah kenapa ada pengembangan SDM juga, terus kemudian banyak pengelolaan untuk mengembangkan kualitas dari masyarakat supaya fasilitas di sini ini bisa dimaksimalkan. Mungkin dari masyarakat pesisir ada yang masih aneh dengan fasilitas di sini. Katakanlah di sana ada pabrik es ya, pabrik es Leri. Ini juga baru ya Pak berarti ya? Baru tahu ya? Hal baru ya untuk nelayan Sakanak Raya ini. Waktu menggunakan bingung nggak Pak awal-awal? Bingung juga Bu. Bingung kan ya Karena baru. Pak? Iya, ini kan adalah hal yang baru. Nah, jangan sampai ketika ini sudah ada, manfaatnya luar biasa besar, tetapi tidak bisa dimaksimalkan hanya karena kebingungan. Ya. Harus ada pendampingan, harus ada pelatihan SDM. Nah, inilah yang ingin dibangun oleh KKP. Kemudian juga di sana ada sentra kuliner ya. Sentra kuliner ini kan juga bisa diisi oleh mungkin istri bapak nanti atau anak dari bapak yang misalkan sudah lulus sekolah, bisa mungkin berjualan di sana, bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi ekosistem kelembagaannya akan semakin kuat dengan berdirinya Kampung Nelayan Merah Putih. Luar biasa. Jadi memang tidak hanya fasilitasnya tapi ekosistemnya Betul. dibangun, SDM-nya dibangun. Hmm. Nah, sekarang kita mau tahu nih, sebenarnya dibangunnya Kampung Nelayan Merah Putih ini sudah membuat nelayan kita merdeka belum sih? Nah, tahan dulu jawabannya. Stay tune terus di Podcast Segara. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Seat. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Welcome back to Podcast Segara. Nah, kalau kita nih ngomongin outfit nih, kita udah merah putih. Mbak Ayu dan Pak Hasan sudah biru, ini pas banget. Apalagi di momen kemerdekaan. Merdeka di laut. Betul. Nah, kalau ngomongin soal cocok. Mantap. Nah, kalau ngomongin soal merdeka di laut, menurut Mbak Ayu nih, apalagi kan sekarang KKP itu punya program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan. Betul. Nah, apakah 6 PKPN sektor kelautan dan perikanan ini itu sudah sesuai dengan tema dari kemerdekaan tahun ini, yaitu membuat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur? Oke, sebelum saya jawab ya Mbak, saya ingin menafsirkan dulu merdeka itu sebenarnya apa sih menurut pendapat pribadi saya. Kalau menurut pendapat pribadi saya, sebenarnya merdeka itu adalah ketika seseorang akhirnya punya bisa kebebasan menentukan masa depannya. Tapi kan ketika kita menentukan masa depan, infrastruktur di sekitar kita harus lengkap, fasilitasnya juga harus mumpuni. Tidak bisa kita tiba-tiba ingin sesuatu tapi tidak punya senjata nih untuk bertarung ya kan, yang ada tidak tercapai begitu. Nah, berbicara tentang kemerdekaan menurut saya dan masyarakat pesisir, yang saya ingin menjadi cita-cita kita bersama adalah bagaimana para nelayan ini akhirnya bisa melaut dan mendapatkan kesejahteraan. Bapak izin kalau misalkan Bapak melaut pasti kan yang diinginkan adalah kesejahteraan untuk keluarga ya Pak. Yang pasti kebutuhan semuanya terpenuhi begitu. Jangan sampai dengan laut Indonesia yang segini kayanya, dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, justru nelayan mendapatkan hasil yang sangat minim. Ini kan yang tidak kita inginkan. Dan di Indonesia sendiri ada lebih dari 2 juta nelayan yang harus dijaga asanya, yang harus dijaga mimpinya. Terkait dengan program kerja prioritas nasional yang digaungkan oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, sebenarnya menurut saya ini kan sangat banyak. Salah satunya adalah KNMP. Ada 6, ada modernisasi kapal juga, kemudian ada tambak pantura, ada modernisasi kapal, ada udang terintegrasi. Nah, ini kan kalau kita lihat sebenarnya
setiap sektor itu dicakup. Jadi ini adalah PKPN yang tidak berdiri sendiri. Semuanya harus saling berkesinambungan. Itu yang tadi saya bilang makna kemerdekaan. Fasilitasnya harus lengkap dulu, infrastrukturnya harus lengkap dulu. Dan yang menjadi harapan saya adalah sekarang ini bukan waktunya kita mengeksploitasi laut lagi. Bukan berarti kita harus mendapatkan hasil laut sebanyak-banyaknya, tapi harus meningkatkan nilai tambah setinggi-tingginya. Karena bagaimanapun juga laut ini harus tetap kita jaga, warisan untuk anak cucu kita, yang mungkin ini adalah salah satu kelebihan besar dari bangsa yang besar, yaitu Indonesia. Luar biasa, merdeka di laut versi Merdeka, Mbak Ayu. Nah, menurut sekarang saya. kalau versi Pak Hasan, Indonesia kan 81 tahun merdeka. Emangnya selama ini nelayan kita, apalagi program-program KKP ini sudah memerdekakan mereka belum sih Pak? Baik. Saat ini dengan ada kita di Sekanak-Raya seperti ceritakan Pak Zulfan tadi, sebelumnya kan bercerita tentang bagaimana sulitnya mendapatkan es. Mencari es pun sebelum merdeka mereka. Jadi harus berjam-jam untuk mendapatkan es, yang dimana es merupakan faktor utama dari kegiatan operasional menangkap ikan ya Pak. Kalau kita sudah susah menangkap ikan, ternyata harganya jauh dari pasaran dan pendapatan kita turun, itu kita belum merdeka. Jadi dengan kehadiran KNNP ini, merdeka itu artinya kita bisa menangkap di laut kita sendiri, didaratkan menghasilkan harga yang baik, bisa mensejahterakan keluarga kita dan semuanya di Kampung Nelayan Merah Putih ini. Kalimat pentingnya adalah, laut adalah sumber kehidupan. Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah peluang kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan keluarga nelayan akan menikmati kesejahteraan tersebut dari Kampung Nelayan Merah Putih. Demikian Mbak Gita. Nah kalau tadi sudah dari program KKP, sekarang kita mau tahu dari Pak Zulfan sendiri. Kalau menurut Bapak sebagai nelayan, arti merdeka sebagai nelayan itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya sebagai nelayan pesisir interland, saya merasa belum merdeka Bu. Karena kami belum merasakan nikmat listrik 24 jam. Kalau di pulau saya itu cuma hidup 5 jam, dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Itu setiap hari ya Pak ya? Setiap hari. Dengan biaya per hari itu Rp12.000. Itu pun cuma dapat jatah satu rumah 2 ampere. Sudah listrik hanya ada selama 5 jam, itu juga menyulitkan Bapak untuk mencukupi kebutuhan melaut ya Pak Iya, ya, Bu. apalagi es. Jadi Bapak Iya. sendiri tidak bisa Bikin sendiri. esnya. Makanya dengan hadir Kampung Nelayan Merah Putih ini ada es lurik. Bapak optimis nggak sih dengan adanya program-program dari Kementerian Kelautan Perikanan ini, terutama Kampung Nelayan Merah Putih di Sakanak-Raya? Optimis nggak Pak ini untuk keberlanjutan nelayan Iya. sekitaran sini? Kalau saya pribadi sangat optimis Bu, bisa membantu nelayan. Bapak maunya nanti nelayan Sakanak-Raya itu merdeka apa sih Pak? Merdeka dari segala hal Bu. Apa aja nih Pak? Keluarkan aja Pak, luapkan Pak. Karena Kasih kan tahu yang aja, kita Pak, nggak butuhkan apa-apa, dipermudahkanlah segala hal daripada BBM. Nah, Itu pertama. Ya. BBM es, mudah-mudahan lancar mesinnya. Terus jembatan Bu. Jembatan, kalau air kering ini kan surut nih, oke. ke kapal tak bisa masuk. Oke, kalau biasanya ini Bapak menyandarkan kapal setelah pulang melaut itu biasanya kemana Pak? Kalau saya kan di pulau Bu. Di pulau, itu Ya. ada dermaganya ya Pak ya? Ya ada dermaganya. Kalau ke sini mau ngambil es, kalau air kering tak bisa Bu. Kita harus jalan kaki. Oke, nah ini Pak Hasan, Mbak Ayu, aspirasi langsung dari nelayan kita. Minta apa Pak? Langsung sampaikan aja Pak, minta apa nih Pak Minta di sini? jembatan Pak langsung Oh iya. sampai ke Oke. laut. Biar Oke. kapal pun bisa dempet dari laut gitu. Jadi memang Pak Zulfan, Indonesia dan sekarang iklim itu sangat mempengaruhi dunia kelautan perikanan. Jadi mungkin dulu Pak, ini kan akibat pasang surut ya Pak ya. Iya Pak. Pasang surut itu mempengaruhi kita membuat konstruksi. Jadi dulu mungkin nggak sesurut itu ya Pak, Iya. pastinya kan Pak. Jadi sekarang akibat perubahan iklim, faktor panas bumi, jadi mempengaruhi pasang surut. Nah Oke. itu akan menjadi
konsen kami Pak. Jadi ke depan kita akan memperhatikan kebutuhan Bapak berikut. Tapi sebelumnya saya juga sangat apresiasi, terima kasih banyak ya Pak sudah mau membagikan bagaimana pengalaman-pengalamannya di sini, yang pasti itu jadi note untuk KKP yang akan kami eskalasi juga nanti ke pimpinan-pimpinan kami supaya semua tadi keluhan Bapak ini bisa teratasi, karena itu sangat berarti untuk kami Pak. Terima kasih sekali lagi. Dan juga mempermudah nelayan untuk melaut, untuk melanjutkan hidup ya Pak ya. Nah dari Pak Hasan sendiri nih, fasilitas sudah dibangun semuanya. KNNP sudah ada, kalau sekarang sudah dibangun 100 kampung nelayan merah putih. Bagaimana sih Pak menjaga agar fasilitas ini tetap dapat beroperasi secara optimal, kemudian dapat digunakan langsung oleh nelayan? Keberlanjutannya ini seperti apa Pak? Ini yang menarik, seperti cerita Pak Zulpan tadi, Pak Zulpan tidak bisa sendiri hadir di bangunan yang sudah kita bangun semegah ini. Jadi kolaborasi menjadi sangat penting dari semua pihak, baik itu pemerintah daerah, yang dimana mereka menyiapkan semua ini, pemerintah desa, pemerintah pusat, koperasi, kemudian para pelaku usaha. Bapak, ikan dapat dari laut, kemudian kita dapat dinginkan dengan seluri es, kemudian dijual langsung ke Singapura. Itu juga menjadi ekosistem yang saling mendukung. Jadi kalau Bapak tidak ada penjualnya pun tidak akan bisa menjual ikannya itu Pak. Jadi menjaga ini semuanya adalah satu rangkaian hulu hilir ekosistem ekonomi laut di Indonesia. Jadi semua sektor baik itu pusat, pemerintah daerah, desa, termasuk Bapak saling menjaga. Jadi kalau pemerintah desa menjaga, tadi Bapak tidak menjaga, itu tidak akan menjadikan Kampung Nelayan Merah Putih ini tetap terjaga dengan baik, ekosistem menjaga dengan baik. Jadi semuanya bergandengan tangan, membangun, merasakan dampaknya bersama hulu sampai hilir. Jadi kolaborasi menjadi penting dalam hal keberlangsungan KNNP 10 tahun ataupun 20 tahun kemudian. Berarti harapannya Kampung Nelayan Merah Putih ini akan ada hingga 10, 20, sampai 50 tahun nanti. Nah, di segmen selanjutnya kita akan bahas nih masa depan laut Indonesia, masa depan nelayan kita bisa merdeka di laut itu akan dicapai dengan apa aja. So, stay tune terus di Podcast Segara. Di sini, di sana, dimanapun Anda berada, KKP Channel selalu hadir untuk Anda. Buletin KKP News, KKP News Sepekan, Podcast Segara, Bincang Bahari, Morning Sea. Menemani kesibukan, memperluas wawasan, seluas lautan Indonesia. Jangan lupa saksikan KKP Channel. Informatif, interaktif, Edukatif. Masih bareng kita di Podcast Segara. Nah, kita sekarang ingin berandai-andai, ingin membayangkan masa depan pesisir Indonesia. Kalau menurut Pak Hasan, 10 tahun ke depan, pesisir Indonesia itu akan seperti apa sih Pak? Apalagi sudah dibangunnya Kampung Nelayan Merah Putih ini. Ya, harapan kita harus kuat dari mimpi-mimpi saat ini untuk 10 tahun ke depan. Infrastruktur sudah dibangun. Jalan-jalan, bangunan-bangunan sudah dibangun, bantuan kapal, alat tangkap semua sudah diberikan. Yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi, ekosistem masyarakat di masing-masing kampung. Coba bayangkan, di Sekanak Raya ini menjadi contoh satu dari ribuan yang akan kita bangun. 10 tahun ke depan bisa jadi 5.000, 10.000, itu akan menjadi contoh, menjadikan daya tarik tersendiri bahwasanya dunia perikanan tangkap itu menarik generasi ke generasi lainnya. Jadi adalah ceritanya namanya nelayan modern, nelayan naik kelas, itu menjadi harapan mimpi-mimpi kita. Jadi usaha nelayan itu tidak terlihat seperti kotor, tidak di bawah rata-rata. Jadi apalagi nelayan-nelayan di Batam, mereka menangkap ikan langsung dijual ke Singapura. Kurang hebat apa mereka? Jadi harapan kami, harapan kita pemerintah pusat sudah dibangunnya ribuan atau ratusan nanti 10 tahun ke depan adalah membangun ekosistem pesisir yang baik, mensejahterakan masyarakat. Tidak lagi ada ceritanya namanya nelayan adalah masyarakat kelas ketiga di Indonesia Raya ini. Demikian Mbak. Oke, luar biasa. Mimpinya
Maju banget pokoknya. Nah kalau Mbak Ayu nih 6 Ah. PKPN, sektor kelautan dan perikanan berjalan beriringan, Betul. saling bersinergi, Iya. beririsan. Nah menurut Mbak Ayu 10 tahun lagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia itu akan seperti apa? 10 tahun lagi tuh berarti Indonesia 91 tahun ya. Betul. Sudah dewasa banget ya sebenarnya umurnya. Udah kakek-kakek nenek-nenek itu Iya. udah. Kalau manusia, tapi kalau untuk Manusia. negara sebenarnya cukup dewasa dan Betul. harapannya adalah infrastruktur untuk masyarakat pesisir juga semakin dewasa. Jangan-jangan Mbak Gita, 10 tahun lagi Indonesia ini adalah salah satu negara dengan eksportir ikan terbesar di dunia. Jangan-jangan 10 tahun lagi kita bisa mengalahkan Cina, Norwegia, Jepang, dan negara-negara lainnya. Saat ini Indonesia ini adalah salah satu negara dengan produsen ikan terbesar. Tapi memang masih harus banyak support supaya kita bisa mengekspor lebih banyak lagi. Dan dengan keseriusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Sakti Wahyu Trenggono, kita sudah bisa melihat bagaimana kemajuannya, bagaimana progresnya. Tapi memang kalau misalkan berbicara tentang progres, kita tidak bisa langsung melesat begitu saja. Pasti banyak obstacle-nya, pasti banyak tantangannya, tapi nggak apa-apa. Karena memang dalam sebuah kehidupan, tantangan yang membuat kita kuat, ya kan? Kita harus sama-sama berpegangan tangan untuk bisa mencapai target tersebut. Dan mungkin juga 10 tahun lagi saya yakin dengan banyaknya pelatihan SDM, pengelolaan sumber daya, kita tidak hanya bisa mengekspor ikan mentah, tapi hasil olahannya juga. Karena ketika hasil olahannya diekspor, dijual jauh lebih menguntungkan ya Pak sebenarnya. Menaikkan daya saing ya. Daya saingnya betul sekali. Dan bukan tidak mungkin, karena ini kita luar biasa kaya. Laut kita luar biasa luasnya. Indonesia negara kepulauan, 2/3 bagiannya adalah laut. Dan kita menuju ke sana 10 tahun lagi, bahkan kalau kita mau optimis lebih cepat dari 10 tahun lagi. Luar biasa. Sekarang dari sisi nelayan Bapak senyum-senyum aja. Nah ini yang pengen didengar nih Pak, Bapak gimana nih kira-kira nih? Harapan Bapak 10 tahun ke depan, terutama di perairan, di Desa Sekanak Raya ini. 10 tahun lagi, Bapak pengen anak cucu Bapak itu merasakan apa sih Pak? Merasakan sejahtera, nelayan sejahtera, maju, mandiri, dan bisa mendapatkan hasil tanggapan yang lebih maksimal. Luar biasa. Mungkin ada tadi yang belum disampaikan untuk pemerintah mengenai kendala Bapak ataupun aspirasi Bapak. Mungkin ada Harapannya, tadi yang Pak. terlewat. Harapan kami sebagai nelayan pesisir laut kalau bisa dijaga, karena Bapak lihat sendiri, Ibu lihat sendiri, laut di Batam ini dah secemar. Kalau dulu kan nelayannya dikit, ikannya banyak. Kalau sekarang nelayan banyak, ikannya dikit. Karena laut kita sudah secemar, pengerukan di mana-mana. Itu aja minta kami Pak. Berarti sekarang semakin sulit Pak untuk Iya, mencari Bu, ikan semakin ya. sulit, Bu. Bisa dikasih tahu nggak Pak perbandingannya? Kalau dulu bisa dapat berapa kilo, kalau sekarang berapa kilo? Kalau dulu awal saya melaut itu tahun 90. Bayangkan Bu, ikan sampai kita buang Bu. Saking banyaknya. banyaknya. Takut tak habis kita jual, jadi kita buang. Yang kecil-kecil kita buang, yang besar kita jual, kita ekspor. Kalau sekarang, aduh, jauh kali Bu. Mungkin 10 kali lipat. Oh. Perlunya 10 kali lipat ya Pak Iya, Bu. ya. Nah itu dia sahabat Bahari, pentingnya kita menjaga kebersihan laut untuk keberlanjutan hidup nelayan dan juga masyarakat Indonesia. Terakhir nih saya mau dengar satu kata untuk Indonesia. Dari Pak Hasan dulu. Satu kata untuk Indonesia. Nelayan sejahtera. Bayut. Berdaulat. Zulfan. Nelayan merdeka. Mantap, Merdeka. luar biasa. Nah itu tadi satu kata merdeka untuk Indonesia versi ketiga narasumber kita yang keren ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Zulfan, Mbak Ayu dan juga Pak Hasan Makasih, sudah Mbak Gita. datang di podcast Sejarah edisi kemerdekaan, apalagi spesialnya di Kampung Nelayan Merah Putih Sakanak Raya. Nah sahabat Bahari, kalau mau tahu informasi seputar sektor kelautan dan perikanan, update terus, kepoin aja sosial media Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalian bisa datang di Instagram, X, TikTok, Thread, YouTube, pokoknya semuanya ada. Sekian podcast kita di edisi kemerdekaan ini. Tonton terus podcast sejarah di YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Gita Lutfi, see you bye-bye di next episode.